Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Adi sejarah. Kali ini Pak Adi akan bercerita mengenai Perang Dunia Kedua. Sebagai awal, Perang Dunia Kedua itu dimulai sejak Perang Dunia Pertama. Nanti sedikit yang Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914. Siapa yang berperang? Yang berperang adalah Jerman, kemudian Austria, Hungaria, ditambah dengan Kesultanan Utsmani. Ini dinamakan blok poros. Jerman perang, tapi belum masanya Hitler. Kesultanan Utsmaniyah itu bergabung. Lawannya adalah sekutu. Sekutu itu adalah negara Inggris, kemudian Perancis, terus Rusia, nanti ditambah Italia dan Amerika. Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918. Jadi sekitar 4 tahun. Ada perjanjian Versailles di mana Jerman itu dibatasi, kan ada sanksi. Jerman dibatasi hanya 100.000 tentara, tidak boleh punya angkatan udara. Pada sanksi-sanksi pembagian wilayah dan lain-lain. Pada saat itu Perdana Menteri Inggris waktu itu sudah memperingatkan, ini negara-negara yang merasa dirugikan, Jerman misalnya, itu nanti akan menemukan cara untuk kembali. Nah, jadi nama Hitler waktu itu belum muncul. Gitu, nggih. Pada saat perayaan atau peringatan 20 tahun kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Hitler itu mengatakan, seandainya waktu itu saya berkuasa bisa menentukan kebijakan, Jerman tidak akan kalah. Hitler juga menyalahkan bahwa kekalahan ini karena penyebabnya dari orang-orang Yahudi. Maka dia sangat membenci orang Yahudi dan orang-orang komunis. Pada langkah selanjutnya sangat menentukan sebagai pemicu Perang Dunia Kedua ini, yaitu di Italia ada Mussolini, tokoh fasis, juga melakukan semacam gerakan pembaruan atau pemberontakan, dan ini mendapat dukungan dari Hitler. Sekarang cerita sedikit mengenai Hitler. Setelah lumayan terkenal, Hitler mulai mengembangkan nasinya dengan loyalitas yang all out, yang habis-habisan. Para anggota Nazi benar-benar digembleng sejak kecil dengan kesetiaan yang tanpa syarat. Nazi itu sangat mementingkan kebugaran fisik. Perempuan diharuskan melahirkan anak-anak yang sehat-sehat. Anak-anak yang dalam tanda kutip kurang sehat atau cacat dimasukkan dalam kamar gas dan kemudian dihilangkan. Metode ini juga yang dipakai saat nanti pembantaian terhadap kaum Yahudi. Siapakah yang menjadi ujung tombak Nazi? Yaitu SS, pasukan pelindung Hitler, Führer. SS ini betul-betul melakukan propaganda agar kebencian Hitler. Jadi Hitler itu membagi ras manusia menjadi minimal 3 ras unggul Arya, kemudian bangsa yang kedua ya, yang tidak bermutu itu Slav, itu yang tinggal di Eropa Timur, kemudian dianggap tidak manusia itu bangsa Yahudi. Secara jelas dikatakan bahwa Hitler itu pembenci komunis. Maka Hitler membantu Franco misalnya, pemimpin gerakan sayap kanan di Spanyol, untuk menjatuhkan komunis. Kemudian pada tahun 1936 Hitler mencoba mengirim pasukan ke suatu kota atau daerah yang namanya Rhineland. Daerah itu wilayah Jerman tapi sudah didemilitarisasi, tidak boleh ada militernya ya, akibat dari perjanjian Versailles itu. Nah, dimasuki oleh tentara Jerman, ternyata tidak ada perlawanan pihak Perancis itu, dan Inggris tidak ada perlawanan. Maka kemudian pada tahun 1938
Hitler masuk lagi ke wilayah Cekoslovakia. Waktu itu Ceko dan Slovakia masih jadi satu ya, Cekoslovakia. Inggris dan Perancis mengatakan akan melindungi, melakukan serangan balik, tapi ternyata Inggris dan Perancis tetap tidak melakukan apa-apa. Hitler semakin pede dengan gerakannya yang akan mengagung-agungkan Nazi dan akan menganggap bahwa di dunia ini ras yang paling unggul adalah ras Arya, bangsa Jerman, bangsanya Hitler. Momen akan terjadinya perang dunia nampaknya terjadi pada bulan Agustus 1939. Pada saat itu Hitler dan Stalin, Jerman dan Uni Soviet melakukan perjanjian non-agresi. Protokol rahasia ini perjanjiannya, karena Rusia atau Soviet itu sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan Perancis dan Inggris. Tapi Stalin memang sulit dipercaya. Bahkan Hitler itu menyebut Stalin sebagai setengah binatang, setengah raksasa yang nanti tetap harus disingkirkan sebelum merajalela seperti Genghis Khan, kata Hitler. Perjanjian itu, protokol perjanjian itu memungkinkan Jerman menguasai Polandia, sebagian besar Polandia, dan Uni Soviet menguasai Polandia sebelah timur, lalu mengancam negara Baltik. Nah, negara Baltik termasuk Finlandia. Benar saja, bulan September Hitler langsung menyerbu Polandia sebelah timur. Kira-kira hanya dalam waktu 27 hari, Warsawa, ibu kota Polandia, dikuasai. Inggris dan Perancis menyatakan perang melawan Hitler, terang-terangan, tapi tindakan belum ada, terutama dari pihak Perancis belum melakukan apa-apa. Sementara itu Stalin, Joseph Stalin dari Rusia, juga melakukan konsekuensi dari perjanjian rahasia dengan Soviet, yaitu menguasai Polandia sebelah timur lalu menyerbu Finlandia. Walaupun ada sedikit seni-seni dalam perangnya, tapi akhirnya Finlandia itu berdamai. Cuman beberapa wilayah tetap diserahkan pada Rusia. Nah, setelah ini nanti terjadilah perang. Jadi pemicunya adalah memang rasa sebagai ras unggul itu yang dilakukan oleh Hitler dan dapat dukungan dari Italia, Mussolini itu, kemudian ada waktu itu kerjasama dengan Stalin. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi perang seperti itu, karena ada tanda-tanda ya negara kemudian tiba-tiba menginvasi negara lain, dan negara lain teman-temannya itu tidak terang-terangan kemudian membela gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga. Demikian cerita perdana ini mengenai sejarah dunia dari Pak J. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.